Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayun Nova Kustanti dengan NIM 2003102243. Di sini saya akan mempresentasikan PT Sinarmas Multiarta Tbk. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir praktek simulasi manajerial yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Selanjutnya, profil perusahaan tersendiri, PT Sinarmas Multiarta Tbk, lengan keuangan Sinarmas Group, adalah salah satu penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia. Kami menyediakan berbagai sektor jasa keuangan terpadu dan komprehensif yang meliputi multi-finance, asuransi, pasar modal, jasa administrasi saham, keamanan, perdagangan, dan industri, serta teknologi informasi. Berdiri pada 21 Oktober 1982, PT Sinarmas Multiarta Perseroan dikenal dengan nama PT Internas Arta Leasing Company, perusahaan yang pada awal pendirian bergerak di bidang pembiayaan kemudian merubah nama menjadi PT Internas Arta Finance Company pada tahun 1989 hingga akhirnya pada pemegang saham sepakat merubah nama kembali menjadi PT Sinarmas Multiarta Tbk efektif sejak 25 Februari 1995. Pada tahun yang sama, Perseroan berhasil melakukan penawaran umum saham ke masyarakat dan mencatat saham di Bursa Efek Indonesia. 1 tahun setelahnya, Perseroan memutuskan mengganti bidang usaha menjadi bidang perdagangan industri, angkutan, real estate, dan jasa yang diwakili oleh entitas Anaka. Melalui entitas anak Perseroan memberikan produk dan layanan terpadu bagi nasabah individu maupun korporasi. Segmen nasabah individu memungkinkan Perseroan untuk mendukung individu-individu memenuhi kebutuhan serta mendukung usaha kecil dan menengah. Sementara segmen korporasi menyediakan layanan keuangan, solusi keuangan hingga menawarkan akses ke peluang investasi domestik dan global. Misi dan visi. Misi perusahaan ini terdiri dari melakukan prinsip bisnis yang saling menguntungkan dan saling mempercayai. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien, nasabah, dan investor. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai bagi perusahaan anak, menghasilkan pendapatan yang optimal bagi para pemegang saham, meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance and etika bisnis. Untuk visinya, mewujudkan SMA sebagai penyedia jasa keuangan terpadu, one-stop integrated financial service yang terkemuka. Berikut adalah tabel dari anak perusahaan dari PT Sinarmas Multiarta. Untuk di sini terdapat penghargaan prestasi yaitu emiten terbaik 2020 sektor investasi dalam Best Listed Company 2020 Award. Yang kedua, kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan Sinarmas Multiarta adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku karyawan dan manajemen dalam menjalankan bisnis. Sinarmas Financial Service yang mencakup PT Sinarmas Multiarta Tbk dan anak-anak perusahaannya yang terkonsolidasi memperkenalkan sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) yang dapat menampung laporan
pelanggaran hukum dan etika yang dapat meningkatkan ketaatan pada peraturan. Kode etik dan pedoman tingkah laku perseroan mencakup yang pertama, tanggung jawab kepada perseroan, yang kedua, tanggung jawab pada tempat kerja, yang ketiga, mewakili perseroan dan pihak luar lainnya, yang keempat, kerahasiaan, yang kelima, kegiatan investasi, dan yang keenam, kepatuhan pada peraturan. Sesuai dengan kode etik dan pedoman tingkah laku PT Sinar Mas Multifinance Perseroan menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, pejabat senior, serta seluruh karyawan perseroan. Segenap jajaran perseroan setuju berkomitmen bahwa satu, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menjalankan bisnis dengan integritas dan profesionalisme, memenuhi semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku, menjaga kerahasiaan informasi perseroan, mencegah konflik kepentingan, dan yang terakhir mencegah penyalahgunaan aset perseroan. Yang ketiga, manajemen resiko perusahaan. Manajemen resiko sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko yang dihadapi oleh perusahaan. PT Sinar Mas Multiarta Tbk SMA memiliki kebijakan manajemen resiko yang dilakukan terhadap 8 jenis resiko, yaitu yang pertama resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan yang terakhir resiko strategi. Yang keempat, manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Perusahaan ini memiliki beberapa strategi pemasaran untuk mempertahankan pertumbuhan bisnisnya. Salah satu strategi yaitu adalah Expand to Grow 2025 yang bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama, transformasi bisnis. Melalui strategi ini perusahaan melakukan ekspansi pada kanal distribusi yang berfokus di pasar retail, serta pengembangan produk. Yang kedua, layanan dan sistem pendukung melalui transformasi organisasi dan teknologi informasi. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan karir. Selain itu, strategi pemasaran perseroan yaitu meningkatkan sinergi antar entitas anak. Yang kedua, melakukan investasi pada sektor strategis dan mendorong efektivitas dan efisiensi perusahaan perseroan dan entitas anak sehingga akan meningkatkan laba konsolidasi perseroan. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi melalui program yang berkelanjutan, meliputi pengintegrasian berbagai efektivitas perusahaan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang berkelanjutan. Menerapkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan usaha dan dapat menciptakan peluang usaha baru seperti e-bisnis, serta yang terakhir mencari terobosan-terobosan baru dalam perkembangan usaha sehingga dengan perkembangan perekonomian dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan pengalaman para karyawan dan tim manajemen untuk menyongsong tantangan di masa depan. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Sinar Mas Multiarta memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebut dengan Sinar Mas Cares. Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Program ini mencakup beberapa
kegiatan seperti penghijauan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Sinarmas Multiarta juga memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebut Sinarmas Forestry. Program ini bertujuan untuk mengembangkan hutan yang lestari dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.